Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Fitriani, NIM 21080566064. Di sini saya akan menyampaikan 5 ayat Al-Quran dan juga 5 hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pendidikan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-A'raf ayat 1-5 berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk memperbanyak membaca dan belajar. Membaca merupakan salah satu untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas. Sejumlah disiplin ilmu juga perlu dipelajari. Tujuannya adalah agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat berbeda pendapat. Hal ini lantaran dengan banyak membaca, pikiran manusia bisa semakin terbuka. Objek membaca juga sangat luas, yaitu berupa segala hal yang ada di sekeliling manusia tersebut. Kemudian ayat yang kedua yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 membahas mengenai 1. Bahwa seorang pendidik hendaknya menuntun anak didiknya. Dalam hal ini menerangkan bahwa peran pendidik seorang guru adalah sebagai fasilitator, tutor, mentor, pendamping, dan yang lainnya. Peran tersebut dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa dan negara serta agama. 2. Memberitahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu. Hal ini perlu karena zaman akan tak selalu berubah seiring berjalannya waktu, dan kalau kita tidak mengikuti maka akan menjadikan anak yang tertinggal. 3. Mengarahkan untuk tidak mempelajari sesuatu yang pendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan di bidang ilmu yang akan dipelajarinya. Surah yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fansusu yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11 berisi beberapa poin penting, yaitu 1. Setiap orang yang beriman wajib hukumnya menurut ilmu, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Kemudian yang kedua, hendaknya dalam menuntut ilmu juga memberikan kemudahan bagi orang lain dalam menuntut ilmu, seperti kita juga, sebab Allah juga akan memudahkan kita baik di dunia dan di akhirat bagi siapa yang memudahkan saudaranya dalam kesulitan. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman dan berilmu berbeda derajatnya dengan mereka yang hanya beriman atau berilmu saja. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengetahui apa yang diperbuat atau maupun apa yang ada di dalam hati hambanya. Ayat yang ketiga yaitu Quran Surah Shad ayat 29 yang berbunyi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, yang artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kemudian yang keempat, ayat ini menjelaskan bahwa menurunkan Al-Quran bukan hanya sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi juga sebagai kitab penyempurna ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari oleh umat muslim. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim perlu mempelajari serta memahami setiap bacaannya yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang keempat yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'araduhum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 ini menjelaskan tentang bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda sehingga dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya tersebut. Yang keenam yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tolabal ilmu fardhatun ala kulli muslimin, artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa pendidikan dan kewajiban setiap muslim untuk menuntut ilmu karena sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu
pentingnya ilmu dalam kehidupan, sehingga dalam hadis disebutkan bahwa orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka ia dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah, dan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia merenungkan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini, sehingga ia senantiasa berhati-hati dalam kehidupan ini. Inilah yang mengantarkan seseorang kepada surga. Kemudian yang ke-8, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dalam artian dunia dan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa kita hidup di dunia membutuhkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan merupakan salah satu kebutuhan kita di dunia untuk mencapai kesuksesan. Hidup di akhirat juga membutuhkan ilmu untuk menuju kebahagiaan akhirat. Hendaknya kita menuntut ilmu dengan belajar untuk memperdalam ilmu pengetahuan, termasuk salah satu upaya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ke-9, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin tafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, yang artinya jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ini menjelaskan bahwa seorang yang mati akan terputus dari semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan yang terakhir, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, utalubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dalam hadis ini menganjurkan kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu tanpa kenal usia dan waktu, bisa mulai dari dilahirkan sampai sudah tak bernyawa. Terima kasih.